Bunga-bunga yang indah turun menghiasi indahnya taman. Di sana terdapat sebuah pohon yang amat rindang, dan disitulah kedua sejoli ini duduk berdua dan berbincang. Padamu, Siti. Terima kasih, udah bunga ini cantik sekali. Pasti aku akan memberikanmu di sana nanti. Maksud udah kan selalu menemani udah. Dengarkan aku, selalu sekolah nanti. Aku akan memberikan sekolah di Jakarta. Pasti aku meninggalkan kamu. Jika itu yang terbaik bergerak padamu. Kau sangat pengertian, Siti. Aku pasti akan merindukanmu. Aku juga. Jangan lupa mengirim surat untukku ya. Aku janji aku sayang padamu. Aku juga. Datuk Maringgi sangat gundah. Ia iri hati terhadap Baginda Sulaiman karena bisnisnya yang maju, sehingga timbullah niat jahat untuk menjatuhkan saingannya. Sesungguhnya aku tidak suka melihat pedagang Sulaiman semakin hari semakin maju. Sebab itu ia harus aku jatuhkan. Pesuruh! Kalau begitu apa rencananya, Tuan? Pergi ke tokonya, bakarlah. Jangan sampai ada yang tersisa. Baiklah, saya laksanakan. Seluruh kekayaan Baginda Sulaiman turunnya bersama toko miliknya itu. Ia pun miskin. Lalu, Baginda Sulaiman yang sama sekali tak berprasangka mengenai yang telah tega membakar tokonya, berniat meminjam dana untuk membangun bisnis kembali. Jadi, Datuk Maringgi sangat puas Baginda Sulaiman telah jatuh dalam lubang yang ia buat. Hai teman lama. Halo Maringgi, bagaimana bisnismu sekarang? Apakah kau belum dengar tukuku sedang hangus? Bisnisku dapat dikatakan cukup sulit. Dulu kau menolak bekerja sama denganku, tapi tak apalah, nanti kan ku beri pinjaman uang kepadamu. Benarkah kau sungguh murah hati? Tentu saja kawan, tapi ada bunga dan jaminannya. Kan ku berikan waktu 3 bulan untuk kau kembalikan padaku. Soal bunga aku tidak keberatan, tapi soal jaminan aku tidak bisa memberimu sekarang. Hartaku sekarang sudah habis. Tak apa, tenang saja Sulaiman, kau bisa menyerahkan bisnismu nanti bila bisnismu berkembang. Sudah, baiklah, kita sepakat. Setelah 3 bulan berlalu, Datuk Maringgi akhirnya datang pada Baginda Sulaiman untuk menagih hutangnya yang belum terbayar. Baginda Sulaiman yang jatuh miskin, bisnisnya kini hancur, ditambah hutangnya yang tak terlunasi. Bunga yang dianjurkan Datuk Maringgi sangat tinggi dan beliau tak sanggup melunasinya. Hai Sulaiman, lunasi utangmu sekarang juga. Tapi bisnisku belum begitu pulih. Kumohon berikan aku lagi. Kumohon jangan sakiti dia. Ini ambillah. Apa-apaan ini? Bahkan bunganya pun tidak bisa kau bayar. Tambahkan lagi. Kumohon hanya itu yang kami punya. Kalau begitu aku akan mempunyai pilihan lain. Aku akan memperistri anak gadismu. Ayah, Akhirnya kau keluar juga. hanya kau. Beraninya kau sentuh anakku. Berarti kau lebih memilih suka melihat suami menderita daripada anakmu menikah denganku. Hanya kau biadab. Kita tidak punya pilihan lain. Jangan. Tapi ayah, kita tidak punya pilihan lain. Aku tidak ingin ayah beli. Baiklah, aku setuju menjadi istri. Dengan terpaksa Siti Nurbaya mengabulkan keinginan Datuk Maringgi untuk mempersuntingnya. Bahkan Baginda Sulaiman jatuh sakit karena keputusan yang begitu berat itu, padahal Siti sangat mencintai Samsul Bahri. Akhirnya Siti mengirim surat kepada Samsul untuk memberitahukan keputusan itu. Pada saat liburan sekolah, Samsul akhirnya bisa berkunjung ke Padang dan menemui Siti. Mereka yang terjadi padamu ketiga, aku tak percaya. Aku sayang bahwa tidak ada waktu untuk melakukan itu sendiri. Kalau tidak, ayah akan ketinggalan. Dasar manusia biadab, aku berjanji kita akan menemukan jalan keluarnya. Terima kasih. Udah bagaimana keadaanmu di Jakarta? Aku sangat rindu padamu, Siti. Di sana sangat membosankan tanpa engkau. Sudah bisa saja. Bagus sekali sikapmu Siti. Kau miliki sekarang. Aku harus dekati Siti lagi. Tolong siapa saja leraikan mereka. Istri Baginda Sulaiman tak menghiraukan teriakan putrinya.
Ketika ia hendak beranjak ke kamar suaminya, Siti akhirnya lari menyusul ke rumahnya untuk meminta bantuan. Namun belum sempat. Ternyata ayahnya sudah tiada. Udah. Saya bangun ayah, ibunda, apa yang terjadi? Diam kau anak sialan, kalau bukan karena kau ini semua tidak akan terjadi. Maafkan aku ibu, tapi cukup, aku tidak mau lagi, pergi kau dari sini. Ada apa Siti? Kau terlihat sedih. Semua ini gara-gara kau. Ayahku meninggal, dia terjatuh dari tangga, dia mengira aku dalam bahaya. Tapi Cukup, kau sudah kehilangan akal. Kau sudah membuat kita dalam masalah yang cukup besar, udah. kamu kemana Siti? Ibuku telah mengusirku, aku akan pergi ke rumah bibiku. Jangan, kau bisa ikut aku ke Jakarta. Kita akan melewatinya bersama. Tidak sampai sikap kau bisa berubah. Percayalah dari Siti. Dengan perasaan yang sangat hancur, Siti pergi dari rumah. Semua orang di desanya menuding ia bersalah karena melanggar adat. Ia sangat sedih akan segala peristiwa yang menimpanya. Ayahnya yang sangat ia sayangi meninggal. Dirinya berusaha mencari tempat untuk berlindung, yaitu di rumah bibinya, Aminah. Samsul Bahri pun masih menyimpan dendam kepada Datuk Maringgi yang merebut kekasihnya. Namun karena perbuatan tempo lalu kepada Maringgi membuat ayahnya murka. Ia turut diusir dari rumah dan kembali ke Jakarta. Kau yakin nak, kau masih muda. Aku ragu untuk kau sampai selamat di Jakarta. Kau belum pernah ke sana. Aku takut terjadi sesuatu kepadamu. Aku akan baik-baik saja, Bi. Aku janji akan menjaga diri. Aku mencintaimu. Anak remaja zaman sekarang. Baiklah, kau harus janji kepada Bibi. Kau harus lebih berhati-hati. Aku sangat mengenal Maringgi. Dia takkan melepasnya begitu saja. Aku khawatir. Aku berjanji takkan terjadi apa-apa terhadapku. Aku akan menghubungi Bibi setelah saya sampai di sana. Aku sayang Bibi. Terima kasih untuk segalanya. Di berada rumah Aminah, Bibi Siti Nurbaya, Siti hendak memohon izin kepada bibinya, Aminah. Sedang duduk di kursi tua dan pasrah mendengar keinginan Siti.